Halo sobat, bersama dengan saya Wahyu Dianto dalam kisah hari ini. Ya, kisah hari ini seorang yang bernama Aven Hardianto. Mungkin ada dari antara sobat yang mengenal nama ini atau pernah mendengarnya. Dia adalah seorang yang pernah menuliskan satu lirik pujian, dan pujian itu begitu memberkati banyak orang. Dan pujian itu dipopulerkan oleh seorang yang bernama Nikita. Lagu itu berjudul Janjimu Seperti Fajar. Di balik penulisan dari lirik ini ada kisah yang luar biasa, yaitu Aven Hardianto sendiri yang saat itu sedang mengalami pergumulan yang luar biasa. Di dalam perjalanan hidupnya bersama dengan keluarganya mengalami kegalauan dan bahkan kehancuran. Hampir saja keluarganya mengalami perpisahan. Namun karena kasih Allah yang besar menjamah hati Aven Hardianto, sehingga situasi buruk itu kemudian menjadi titik balik bagi Aven untuk ia merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia merasakan bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buatnya. Karena pada saat itu Aven Hardianto mengalami kepahitan yang luar biasa dan cukup lama dia pendam. Dari awal pernikahan sampai dia memiliki anak, hingga berujung perpisahan dengan istri. Hingga suatu saat ketika istri dan anak memutuskan untuk ikut dengan orang tuanya, Aven mengalami kondisi yang begitu bergumul. Dia mengalami kondisi yang betul-betul kesepian ketika dia mengingat satu anaknya yang usia 1,5 tahun. Kemudian di dalam masa kesepian itu Tuhan menjamah hatinya. Ia merasa bahwa Tuhan tak pernah meninggalkannya. Sehingga ketika itu dia menuliskan lirik Janjimu Seperti Fajar dan tak pernah terlambat untuk bersinar. Sobat, ketika saya membaca dari artikel yang menuliskan kisah nyata ini, saya teringat dengan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah. Namun karena keberdosaannya, karena sikapnya kepada Allah, dia mengalami penghukuman dari Allah. Mereka dibuang oleh Allah ke Babel, dan di Babel mereka mengalami penindasan, perbudakan, tekanan yang luar biasa. Muncullah seorang nabi yang bernama Yeremia. Yeremia menubuatkan hukuman Allah atas bangsa Israel. Namun Yeremia juga menyatakan penghiburan kepada bangsa Israel. Yeremia adalah seorang nabi yang berani menyatakan kebenaran dan tidak segan-segan mengingatkan pemimpinnya ketika pemimpin itu tidak benar menggembalakan bangsa Israel. Untuk itu Yeremia menyampaikan peringatan yang keras kepada para pemimpin Israel. Tetapi Yeremia juga mengingatkan bahwa penghiburan itu akan datang karena Allah yang sejati itu tetap memelihara janjinya. Yeremia 33 ayat 14-15. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Bangsa Israel mengalami perjalanan yang sangat panjang dan sangat berat. Tetapi Allah menunjukkan kepada mereka bahwa Ia setia dan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan menepati janji dari apa yang Ia sudah katakan kepada bangsa Israel. Tuhan sendiri yang akan menyatakan kebenaran janji itu. Bahkan mereka tidak terus tinggal di dalam perbudakan.
Mereka akan mengalami yang namanya pemulihan. Janji itu pasti digenapi dan janji itu pasti dilaksanakan oleh Allah. Itulah yang menjadi penghiburan bagi mereka ketika mereka mengalami tekanan, penindasan, ketika mereka ada di dalam perbudakan di tanah Babel. Karena saat itu mereka belum keluar dari tanah perbudakan itu. Tuhan akan memulihkan mereka dan menyelamatkan umatnya. Sobat, bukankah kita pun sering mengalami yang namanya pergumulan, yang namanya tantangan, penderitaan dalam kehidupan kita? Dan mungkin saat ini, sobat sedang mengalaminya. Tantangan karena COVID yang membatasi gerak, baik itu pekerjaan, baik itu perkuliahan, atau apapun yang sekarang sobat kerjakan. Namun, pernahkah sobat melihat bahwa kasih Allah yang besar itu takkan pernah meninggalkan sobat? Ketika kita ada dalam permasalahan, kita hanya melihat permasalahan saja. Kita berfokus pada seberapa penderitaan kita dan tidak melihat bagian Tuhan mengajak kita untuk berproses. Sadarilah sobat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Sadarilah bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Mungkin saat ini sobat sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin saat ini sobat sedang mengalami tekanan, baik itu ekonomi, baik itu karena apapun lah itu. Meskipun kita sering berjanji kepada Tuhan untuk setia kepada Tuhan, bukankah kita juga yang mengingkarinya? Bukankah kau yang berjanji, kau pun yang mengingkari? Tapi Tuhan tidak. Dia berjanji, dia menepati. Dia berjanji, dia menggenapi. Ia tetap setia walaupun kita tidak setia. Ia mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihinya. Maka latihlah diri kita untuk menjadi orang yang setia, memegang janji sebagaimana halnya Tuhan setia dan mengasihi kita. Sobat, kisah hari ini Bella itu memberkati kita dan menolong kita untuk menjalani hari-hari kita untuk terus setia kepadanya. Mari kita pegang janjinya dan kesetiaannya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati sobat dalam segala kegiatan yang akan dilakukan hari ini. Sampai kembali di kisah hari ini.